Oke, jadi ini kan 1 jam aja ya, K5 materinya itu tentang fungsi umum saluran cerna, proses pencernaan dalam rongga mulut, dan proses menelan. Kita masuk yang topik yang pertama, yaitu fungsi umum saluran cerna. Jadi sistem pencernaan fungsinya adalah untuk menyediakan terutama nutrien, ya. Tapi selain itu juga air, elektrolit, agar nanti sampai ke sel-sel tubuh sehingga nanti fungsi daripada tubuh bisa optimal, ya. Dan proses yang dilakukan oleh sistem pencernaan itu ada 4 ya, sesuai dengan fungsinya, yaitu perpindahan makanan, ini gerakan atau motilitas, kemudian sekresi cairan cerna, mulai dari rongga mulut, ya. Kemudian digesti ini proses mencernanya, ya, mulai dari mekanik dan kimiawi. Kemudian absorpsi atau penyerapan. Jadi nanti setelah didigesi dengan bantuan daripada cairan saluran cerna, maka nanti makanan yang kita konsumsi akan mampu diserap. Ya, regulasi umum saluran cerna. Jadi dalam proses regulasi daripada atau mengatur proses sistem pencernaan tadi, ya, proses-proses pencernaan tadi, baik motilitas, sekresi cairan, kemudian proses absorpsi maupun proses digesti, itu ada 5 faktor yang berperan. Yang pertama adalah kita tahu saluran cerna itu terdiri atas otot polos, dan otot polos ini dipersarafi oleh sistem saraf otonom. Ya, jadi bagaimana stimulasi yang berlangsung terhadap sistem saraf otonom itu akan mempengaruhi kerja daripada otot polos, apakah nanti kontraksi atau relaksasi. Kemudian plexus saraf intrinsik. Ini yang dilakukan oleh plexus mienterik dan submukosa. Ya. Kalau mienterik ini yang berada di otot polos, di lapisan otot, ya. Nanti kita cerita tentang lapisan-lapisan saluran cerna. Kemudian yang satunya lagi Auerbach itu yang di submukosa. Yang ketiga saraf ekstrinsik. Ini yang termasuk ke dalam sistem saraf otonom, ya, sistem parasimpatis maupun simpatis. Kemudian yang keempat hormonal, ya, ini yang berperan terutama dalam hal mekanisme sekresi ataupun motilitas, ya, atau kontraksi daripada otot saluran cerna. Kemudian yang kelima mekanisme lokal. Jadi nanti ada local messenger yang dia akan berespon terhadap perubahan pH, osmolaritas, dan toksin. Oh, nggak kelihatan ya. Tadi kelihatan ya, kok ini nggak kelihatan. Tuh. Kok bisa nggak kelihatan ya? Dan nanti mungkin di waktu file yang saya kirim akan kelihatan. Jadi nanti di sini yang ini akan memperlihatkan lokasi dari kelima faktor yang berfungsi dalam regulasi saluran cerna. Jadi nanti akan diperlihatkan lokasinya ya. Baik, Dok. Kemudian ini tentang proses pencernaan dalam rongga mulut. Jadi kita mulai dari rongga mulut. Jadi di rongga mulut yang terjadi itu adalah proses digesti mekanik maupun kimiawi.
Untuk kimiawi itu peran daripada saliva terutama, saliva atau air liur atau air ludah. Ini dihasilkan cairan itu sekitar 1.500 ml per hari dan 95% itu berasal dari kelenjar submandibula. Kita tahu ada submandibula, kemudian parotis dan sublingual. Tapi 95% itu berasal dari submandibula. Ini dia cairannya cairannya itu mengandung musin ya. Kemudian yang parotid 95% submandibula dan parotid. Parotid ini yang menghasilkan saliva yang lebih serous, lebih encer. Kemudian nanti 5%-nya itu berasal dari kelenjar sublingual, sama di pipi bagian dalam atau mukosa bukal itu juga ada kelenjar-kelenjar. Di lidah juga ada yang nanti menghasilkan saliva juga walaupun persentasenya cukup kecil. Jadi sifat daripada cairan saliva ini dia hipotonis ya. Jadi lebih rendah tonisitasnya dibandingkan plasma darah dengan pH hampir 7 dan ketika produksinya meningkat dia cenderung alkali ya, mencapai 8. Aduh, jadi gambar nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Coba bentar ya, Dek. Saya close dulu. Bentar ya, saya tes dulu. Tadi saya lihat di awal kelihatan. Izin dok, slide-nya hilang dok. Ya, ntar. Saya mau ini ntar. Oh, iya dok. Mau saya ulang, kok masa gambarnya nggak kelihatan? Baik dok. Karena gambar banyak ini. Nah, udah nampak. Bentar. Oke, ini kelihatan? Sudah dok. Oke, ini yang tadi yang kelewatan ya gambarnya ya. Saya ulang lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi tadi kita di sini kalau proses sistem pencernaan ini fungsi dari masing-masing organ ya. Jadi organnya itu mulai dari rongga mulut. Rongga mulut itu fungsinya untuk taste, merasa, kemudian mengunyah, kemudian nanti pembentukan bolus. Jadi makanan padat yang kita konsumsi itu nanti setelah dikunyah, kemudian setelah dicampur dengan saliva, maka makanan itu nanti namanya adalah bolus yang masuk ke dalam esofagus. Kemudian di rongga mulut juga ada saliva tadi yang dihasilkan oleh kelenjar parotis, kemudian kelenjar submandibula sama sublingual. Fungsinya adalah untuk lubrikasi, kemudian untuk mencampur sama untuk mencerna. Kemudian masuk ke esofagus. Jadi yang ini ya, yang warna kuning ini menggambarkan transit time atau masa perjalanannya. Jadi dari kita makan, kemudian bolus itu berjalan di sepanjang esofagus itu hanya 10 detik. Jadi esofagus itu fungsinya hanya untuk transport, ya, menghubungkan antara rongga mulut menuju ke lambung. Baru masuk di lambung. Lambung ini bagian proksimal, ya. Ini fundus, ya. Korpus, kemudian ini pilorus, nanti lihat lagi anatominya. Kemudian untuk yang proksimal, lambung bagian proksimal atau bagian fundus, ini fungsinya adalah untuk menyimpan. Kemudian untuk yang distal, ya, ini bagian bawah ini, ya, ini fungsinya adalah untuk processing, kemudian mencerna, sama nanti dia memasukkan bagian dari lambung ke duodenum itu sebagian-sebagian, ya, nggak semuanya pindah langsung, ya. Dan di sini waktunya itu 1-3 jam, makanya masa pengosongan lambung itu sekitar 4-6 jam karena perlu proses, ya, prosesnya itu 1-3 jam. Kemudian ini kan masih berupa saluran, ya, hollow, ya.
Masuk lagi kita ke usus halus atau intestine atau small intestine. Ini small intestine fungsinya terutama, walaupun di sini juga masih berlangsung pencernaan, fungsinya terutama adalah untuk absorpsi, ya. Kemudian di sini di usus halus, tepatnya di duodenum, ini sudah mulai bekerja organ-organ aksesoris sistem pencernaan seperti hati, kandung empedu, sama pankreas. Hati fungsinya adalah menghasilkan empedu, ya. Kemudian yang fungsinya ketika empedu ini dikeluarkan itu adalah untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian metabolisme dan detoksifikasi, itu fungsi daripada hati. Kemudian untuk gallbladder atau kandung empedu, ini tempat penyimpanan kandung empedu. Jadi nanti udah dibentuk di hati, nanti disimpan di kandung empedu dan dikeluarkan sesuai dengan stimulus yang berlangsung di duodenum. Kemudian ini pankreas, terutama kita tahu pankreas kan dia fungsinya endokrin dan eksokrin. Untuk proses pencernaan atau untuk sistem pencernaan yang diharapkan itu adalah fungsi eksokrinnya, yaitu kemampuannya menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian nanti dia juga menghasilkan bikarbonat yang fungsinya sebagai buffer, karena nanti dari lambung menuju ke duodenum itu kan sifatnya asam. Jadi dengan bantuan bikarbonat dari pankreas nanti akan dinetralisir. Kemudian untuk di usus halus, masa waktunya itu 7-9 jam. Kemudian nanti dari ileum menuju ke kolon, kita bertemu dengan struktur yang namanya sekum. Sekum ini fungsinya adalah untuk penyimpanan, dan yang bagian ujungnya, bagian terbawahnya itu ada appendix. Appendix ini fungsinya untuk imun, ya, karena dia terdiri atas limfoid, dia termasuk limfoid organ. Kemudian ada kolon ascending, transversum, kemudian kolon descending, kemudian kolon sigmoid, dan ini adalah rektum. Untuk kolon fungsinya adalah absorpsi, terutama adalah memadatkan fekal, ya, yang udah keluar dari nanti kalau dari rongga mulut masuk ke esofagus kita sebutnya bolus. Dari lambung bolus itu dicerna, nanti keluarnya namanya kimus, dan kimus ini masuk ke usus halus, baru nanti di sini kita masuknya namanya feses. Jadi di kolon ini proses penyerapan fesesnya supaya lebih padat. Di sini dia di kolon mulai dari ascending sampai dengan sigmoid itu 25-30 jam. Kemudian untuk rektum dia storage atau penyimpanan sementara, ya, sebelum diekskresikan. Ini proses berlangsung di sini 30-120 jam, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya proses yang dihadapin, ya, lamanya makanan yang kita konsumsi itu bisa sampai hampir 2 hari atau 6 hari, ya, baru dikeluarkan. Jadi puasa itu nggak akan membuat orang itu yang cuma 12 jam betul-betul sampai nggak ada nutrisi, ya, karena waktunya aja di sini transitnya aja sampai 120 hari. Oke, ini tadi. Terus ini tambahan yang tadi, ya, regulasi. Jadi di sini ini lapisan. Jadi ini sebenarnya salurannya ini yang bagian internalnya itu ini, ya, yang dalam ini. Jadi di sini lah nanti bolus atau kimus, ya, tergantung bagian mana, ya, kontak dengan mukosa, submukosa, kemudian ini masuk ke muskularis lapisan otot, ya. Kemudian di sini kan kita kenal ada yang longitudinal, ada yang sirkuler. Oke, jadi bagaimana regulasinya? Regulasinya itu ada yang dia refleks, ya, short refleks. Jadi misalnya di sini ada perubahan pH karena makanan yang kita konsumsi atau karena adanya perubahan fisik, ya, jadi tadi kosong kemudian ada sesuatu, atau perubahan kimiawi atau stimulasi kimiawi.
Jadi nanti akan merangsang sel-sel enteroendokrin sehingga nanti menghasilkan hormon nanti melalui sirkulasi, kemudian merangsang sel-sel sekretori untuk menghasilkan buffer, asam, enzim, dan seterusnya. Kemudian dengan adanya makanan di dalam sini dengan berbagai bentuk campuran bahan kimiawinya, maka dia akan merangsang reseptor regang yang ada di mukosa saluran cerna dan juga merangsang kemoreseptor yang ada di mukosa saluran cerna, sehingga nanti memunculkan refleks jangka pendek namanya meenteric plexus, kemudian refleks jangka panjang dia menuju ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat baru dia masuk ke meenteric plexus, sehingga nanti apa yang terjadi? Mulai dari gerakan, ya dia akan mempengaruhi gerakan, apakah gerakan peristaltik atau segmentasi, dan nanti akan merangsang sel-sel enteroendokrin. Oke, nah ini tadi ya, yang kita tadi berhenti di sini. Jadi ini kelenjar parotid. Kelenjar parotid ini tadi 95% dari parotid submandibular. Ini submandibular, jadi penyakit yang cukup sering yang disebabkan karena virus ya, yang kita sebut sebagai mumps ya atau gondong. Virusnya saya lupa apa ya namanya. Tapi virus ini nanti kalau pada laki-laki dia parotitis itu bisa menyumbat ductus epididymis sehingga sehingga laki-laki yang punya riwayat parotitis itu bisa mengalami infertil karena kesumbat ya, karena virusnya tadi dia ke arah ductus epididymis atau vas deferens gitu. Jadi salah satu faktor resiko daripada infertil adalah riwayat parotitis atau mumps. Kemudian ini yang sublingual. Kemudian di bukal juga ada cair kelenjar, di lingual juga ada kelenjar. Jadi kelenjar intrinsik itu kelenjar bukal ya yang tersebar di mukosa rongga mulut dan lidah ya yang menjaga mulut tetap basah. Sedangkan yang parotis, submandibular dan sublingual itu namanya kelenjar ekstrinsik. Komposisinya 97% ya atau 90 sampai 99,5% itu adalah air ya. Dengan elektrolit ada kandungan natrium, klorat, dan bikarbonat. Enzim juga ada di sini, yaitu lingualipase dan salivary alpha amylase. Jadi lingualipase artinya kan untuk mencerna lipid lemak ya. Ini disekresikan oleh kelenjar di bagian epitel lidah. Tetapi di sini meskipun sudah disekresikan lingualipase, tapi lingualipase ini nanti kerjanya di lambung. Jadi sebenarnya proses pencernaan untuk yang berlangsung di rongga mulut itu hanya untuk amilum ya atau karbohidrat ya. Ya karena di sini adanya salivary alpha amylase yang disekresikan oleh kelenjar parotid dan submandibular. Kemudian ada lagi musin yaitu glikoprotein, kemudian imunoglobulin A. Jadi kita tahu kalau imunoglobulin A ini imunoglobulin sekretorik yang selain dihasilkan dari air liur juga dari air susu ya. Kemudian lisozim, lactoferrin dan proline rich protein ya. Fungsi komponen dalam saliva. Jadi musin tadi kan glikoprotein. Fungsinya untuk apa? Melubrikasi atau melumaskan makanan sehingga nanti semakin mudah untuk ditelan atau dicerna. Kemudian melicinkan rongga mulut untuk memudahkan mengunyah, menelan, dan bicara. Jadi kalau misalnya kering kan kita jadinya sulit untuk mengunyah. Air ya melarutkan makanan sehingga dapat menstimulasi taste buds dan membersihkan gigi geligi. Jadi makanan itu bisa kita rasa karena adanya air. Ya, jadi dengan adanya air dia dilarutkan dan dia bisa masuk ke taste bud. Jadi pada kondisi di mana aktivasi sistem saraf simpatis yang meningkat ya sehingga menyebabkan produksi saliva berkurang, itu akan membuat lidah menjadi membuat orang tersebut merasa lidahnya pahit ya. Jadi itu yang sering kita jumpai pada pasien. Rata-rata kan misalnya keluhannya tidak selera makan, lidah pahit, itu karena
aktivasi simpatis yang meningkat. Jadi aktivasi yang simpatis yang meningkat itu akan mengurangi produksi saliva. Akibatnya nanti sulit untuk melarutkan tastan atau bahan-bahan rasa tadi dan untuk masuk atau merangsang taste bud kita. Kemudian lisozim ini juga antibakteri ya. Tapi tidaklah sekuat misalnya asam lambung ya. Kemudian basah menetralkan asam lambung bila regurgitasi ke esofagus. Jadi ada satu penyakit yang namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi kan kalau dia naik cairan lambungnya ke arah esofagus dan sampai ke rongga mulut, nanti akan dinetralisir oleh larutan yang bersifat basah di rongga mulut ya atau di saliva. Lipase dan amilase memulai pencernaan kimiawi terhadap lemak dan karbohidrat. Tetapi untuk lipase ini dia memulai mencernanya itu di lambung. Ya. Regulasi sekresi saliva. Ya, jadi regulasi sekresi saliva ini diatur oleh sistem saraf otonom karena kan tadi kan kelenjar. Kelenjar kan berarti bersarafi oleh sistem saraf otonom. Dan sistem saraf otonom itu simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatis kan berarti karena adanya sekresi daripada norepinefrin. Jadi norepinefrin akan menyebabkan sekresi saliva yang sangat kental. Ya, dengan banyak mengandung musin. Jadi dia kurang air gitu ya. Sedangkan kalau parasimpatis asetilkolin ya menyebabkan produksi saliva yang banyak, encer dan mengandung banyak enzim ya. Jadi lebih basah. Oke. Izin dok.
Oke, nggak tahu nih kenapa sinyalnya hilang tadi. Ntar ya, Dek, kita lanjut lagi ya. Ya, Dok. Oke, ini tadi udah. Kita masuk yang berikutnya. Oke, kita masuk ke gigi geligi. Oke, berdasarkan bentuk dan fungsi, gigi itu jenisnya ada yang incisor. Incisor ini yang untuk memotong, menjepit, ya. Jadi gigi yang fungsinya untuk kalau kita makan daging, kita potong-potong gitu lah ya. Kalau kanin ini yang gigi taring, ya, seperti kerucut untuk mengoyak dan menyucuk. Kemudian kalau mengunyah, ya, itu premolar dan molar, ya, bermahkota besar. Ini premolar dan molar. Ini incisor yang gigi depan. Kemudian ini kanin, ya, gigi naring. Jadi incisor itu ini gigi apa ya? Gigi susu ya, Desi 2. Incisor. Jadi gigi itu kalau dia dibuat seperti ini dia apanya? Denahnya gitu ya, denah atau cara menentukan kalau misalnya kamu nanti buat status mau merujuk pasien ke dokter gigi, nanti buatnya gini ya, molar 1. Jadi ini molar 1, molar 2, molar 3. Kemudian ini premolar 1 dan 2, ini caninus atau ini ya, tulisannya C, 1C, kemudian nanti incisor 1 dan 2 gitu. Dan dia di posisi sebelah kiri dan ini yang posisi sebelah kanan. Gitu. Bawah atas juga harus dijelaskan. Oke, ini fungsinya dari masing-masing jenis gigi tadi. Kemudian untuk tumbuhnya kan gigi Desi 2 atau gigi susu ini nanti ini dari umur 6 bulan sampai 8 bulan tumbuh sampai nanti berakhir di usia 2 tahun. Ya, tumbuh semua lengkap. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Ya. Kemudian nanti ini dari usianya. Ya. Jadi incisor dulu 6 sampai 8 bulan, baru yang lateralnya 8 sampai 10 bulan. Ya, tergantung anaknya. Nanti ada yang 1, 2 bawah, ada yang langsung 4, 4 atas bawah. Baru gigi taring 16 sampai 18 bulan, molar 10 sampai 15 bulan, baru molar 2 tahun. Baru nanti mulailah nanti giginya tanggal di umur 6 tahun karena mau tumbuh gigi permanen ya. 7 tahun yang incisor incisor sentral, kemudian 8 tahun yang lateral dan seterusnya. Baru nanti terakhir itu adalah gigi molar 3 atau wisdom tooth. Jadi mungkin di antara kalian ada yang belum tumbuh nih gigi molar 3-nya. Ya, karena kan usianya masih di bawah 25 tahun. Dan sering ada keluhan gigi molar 3 ini yang bentuknya erupsi ya istilahnya, gigi yang keluar itu atau yang erupsi itu tidak normal posisinya. Dia ada yang miring keluar, miring ke dalam sehingga nanti akan menyebabkan keluhan nyeri. Ya. Jadi kadangkala ini perlu tindakan operatif, apakah dibaguskan posisi erupsinya atau malah dibuang. Kemudian proses, jadi di rongga mulut itu proses pencernaan itu baik mekanik maupun kimiawi. Jadi proses pencernaan mekanis itu yang kita sebut sebagai mastikasi. Dan ini melibatkan otot-otot pengunyahan, yaitu mulai dari pterygoid yang lateral maupun yang medial, kemudian otot-otot masseter, baru otot temporalis. Dan ini diregulasi atau diatur oleh saraf kranial, ya, di mana nukleinya di batang otak, yaitu saraf kranial 5 atau nervus trigeminal. Ya, dia dikendalikan secara sadar. Mekanisme mengunyah atau mastikasi itu sebenarnya di awalnya dia inisiasinya secara somatik ya, dikendalikan secara sadar, tapi begitu dimulai dia menjadi refleks ya atau chewing reflex. Jadi adanya makanan di rongga mulut akan menginisiasi refleks yang menginhibisi otot mastikasi sehingga terjadi kontraksi otot rahang bawah
terhenti sehingga rahang bawah turun atau drop dan menyebabkan regangan, dan ini akan menginisiasi refleks regang di otot, maka terjadi rebound contraction. Jadi rahang terangkat dan mulut menutup, menekan bolus makanan, terhimpit di dalam rongga mulut, dan balik lagi ya, menginhibisi lagi tadi otot mastikasi. Dan proses ini berulang-ulang dan berhenti ketika makanan sudah ditelan. Kemudian pencernaan enzimatik. Jadi yang enzimatiknya ini tadi ada enzim alfa amilase yang diaktifkan oleh ion chloride dan mampu menghidrolisis pati atau starch dan menghasilkan dextrin, maltotriosa dan maltosa. Ya. Kemudian lingualipase ini mencerna trigliserida menjadi asam lemak atau fatty acids dan 1,2 di asilgliserol. Oke, selanjutnya mekanisme menelan. Jadi udah siap dikunyah, ya kan? Udah jadi bolus dia, ya. Maka dia mau ditelan makanan tadi, ya, bolusnya mau ditelan. Proses menelan itu pusatnya itu di medula oblongata, ya, pusat menelan. Nanti dia dipersarafi oleh nervus 5, 9 dan 10 ya, nervus vagus. Kemudian nervus 9, glossopharyngeus, kemudian nervus 5, trigeminal. Dan fasenya ada 3, fase oral, ini yang di rongga mulut, ya. Dan ini dia masih dipersarafi secara sadar, ya, voluntary stage. Jadi ini yang mencetuskan mulai, ya. Jadi menelan itu dikendalikan secara sadar. Kemudian masuk ke fase faringeal, karena bolusnya udah masuk ke faring. Ini mekanisme involunter ya, memindahkan bolus ke faring, dari faring menuju esofagus. Jadi dengan sendirinya ya, kontraksi esofagusnya. Faringnya menggeserkannya ke esofagus. Baru fase esofageal, mekanisme involunter juga, yaitu memindahkan bolus ke lambung. Dan ini gerakan yang berlaku itu adalah gerakan peristaltik. Oke. Jadi waktu pas bolusnya masuk, vocal cord dan epiglotis harus menutup, ya, supaya nggak masuk ke saluran nafas. Oke, yang pertama adalah kita lihat di sini bolusnya, ini ya bolus udah siapkan mekanisme pencernaan mekanik ataupun kimiawi di ujung daripada rongga mulut masuk ke faring, ya kan? Jadi nanti di sini otot sphincter esofagus yang bagian atas itu kontraksi dulu, ya, dia nutup dijepit dulu, dan nanti di sini uvulanya pun terangkat ke atas supaya nggak masuk makanan kita ke rongga hidung, epiglotisnya pun tertutup, ya. Yang di sini dia uvulanya tertutup, jadi nanti kalau kita nelan dia nggak ada yang masuk ke hidung, epiglotis pun tertutup, ya. Kita masuk ke fase faringeal. Dan di sini yang tadi upper esophageal sphincternya kontraksi itu menjadi relaksasi karena dia mau dari faring menuju ke esofagus. Baru udah masuk dia ke esofagus, si upper esophageal sphincternya kontraksi lagi, ya. Kita masuk ke fase esofagus. Dan di sini kontraksi lah si otot-otot polos daripada esofagus, ya. Dan di sini dia kontraksinya itu kita sebut dengan gerakan peristaltik. Jadi ada kontraksi dan relaksasi bagian-bagiannya. Jadi dengan dia kontraksi dia dorong, baru ini nanti direlaksasikan lagi, kontraksi relaksasikan, ya. Jadi kontraksi otot sirkuler akan mengkontriksikan jalur masuk dan mendorong bolus ke arah lambung, ya. Kemudian kalau yang otot longitudinal kontraksi itu memendekkan jalur masuknya bolus, ya. Oke, jadi kalau sirkuler itu makin mengkontakkan dia dengan bolus, kalau longitudinal itu dia memendekkan jalurnya, ya. Dan di sini fase awal dari fase esofagea, sphincter gastroesofagealnya masih menutup. Baru nanti dia kebuka, udah sampai di dekatnya, ya kan? Dan nanti kebuka dan masuk ke dalam lambung.
Jadi perpindahan bolus melalui esofagus itu nama gerakannya adalah gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot polos yang mirip seperti cincin, ya, ring-like contractions, yang secara progresif dan cepat mendorong bolus ke bagian selanjutnya yang belum berkontraksi. Jadi arahnya dari mulut ke arah anus, ya. Kemudian gelombang peristaltik primer diatur oleh pusat menelan berlangsung dari awal hingga ujung esofagus. Kemudian ada lagi gelombang peristaltik sekunder yang tidak melibatkan pusat menelan dan tidak disadari terjadi untuk membersihkan bolus yang masih tersisa. Ini kalau otot sirkular yang kontraksi, jadi dia menyebabkan kontaknya. Ya. Sedangkan longitudinal, jadi nanti dia memendekkan. Gantian longitudinal, dapat sekaligus longitudinal dan sirkular. Oke, kemudian sphincter esofagus bawah. The lower esophageal sphincter atau sphincter esofagus bawah atau nama lainnya gastroesophageal junction bersifat tonik pada saat istirahat dan menjadi relaksasi pada saat menelan. Jadi pas nelan dia baru kebuka. Sifat tonik menjaga reflux isi lambung ke esofagus agar jangan nanti isi lambungnya itu waktu pas lambungnya lagi berkontraksi malah reflux ke arah esofagus. Ketika gelombang peristaltik terjadi di esofagus, lower esophageal sphincter mengalami relaksasi dan memungkinkan dilewati oleh bolus. Oke, selesai K5. Ini untuk K6 besok. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Tadi membahas, Dok, soal regulasi saliva, Dok. Untuk pasien COVID sendiri, Dok, ageusianya karena terganggu nervus glosopharyngeal sebagai saraf sensorik atau regulasi salivanya, Dok? Atau ada regulasi lain yang terganggu, Dok? Terima kasih. Oh, kalau untuk COVID dia lebih ke tesbatnya, bukan ke sarafnya. Jadi dia reseptornya yang kita juga ya. Jadi reseptornya itu sepertinya didudukin oleh virus itu gitu. Jadi dia bukan ke sarafnya, reseptornya. Jadi tesbatnya itu yang terganggu, bukan impulsnya nggak nyampe dari saraf kranial menuju ke medula oblongata, terus menuju ke somatosensori area, bukan. Tapi tesbatnya. Jadi reseptornya apa, D? Nathanael. Yang saya baca gitu, kayaknya dia ke reseptornya, bukan ke pathway-nya. Karena kan dia nanti balik lagi gitu, hilang fasenya kan, udah sembuh kan dia balik lagi. Jadi dia nggak menyebabkan lesi pada neuronnya atau nerve-nya. Dia nggak menyebabkan lesi pada pembuluh sarafnya, tetapi dia kayaknya mendudukin reseptor tesbatnya atau gitu. Sama kayak orang yang ini kan, anosmia juga gitu. Anosmia sama pokoknya yang hilang rasa dan hilang penciumannya itu ke reseptornya dia. Bukan ke jalurnya. Bukan ke pathway-nya. Bukan ke ascending pathway-nya atau sampai ke pusat sensoriknya, bukan. Oke, ada lagi yang lain? Baik, terima kasih, Dok. Iya. Ya memang kalau untuk COVID ini ya banyak sekali yang unik ya kan. Kalau untuk pencernaan itu tadi ya hilangnya rasa, ya kan. Sama satunya lagi ke diare. Nah, ke diare itu juga dikatakan si reseptor si virus ini juga ada di mukosa saluran cerna, ya, sehingga nanti dia mengganggu absorpsi. Jadi ada beberapa orang yang pasien COVID yang dia keluhannya ada disertai dengan diare.
Ya itu dia. Cuma memang paling banyak reseptornya di paru-paru ya, sehingga makanya lebih ke efeknya itu ke pneumonia. Ada lagi, Dek? Habis? Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Ini nanti bahannya saya kirim sama si Hasian. Baik, Dok. Saya sudahi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih, Dok.